Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan. Bahkan dalam kesempatan ini kita masih bisa mendengar firman daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melihat orang ya melakukan satu tindakan yaitu kesombongan. Nah, orang berlaku sombong itu dengan mudah sekali dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kenapa? Karena kita melakukan kesombongan atau seorang melakukan kesombongan itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk berlaku sombong. Dan perlu diingat juga bahwa kesombongan itu adalah suatu dosa yang tidak disadari oleh semua orang. Jadi tidak disadari bahkan oleh orang Kristen sendiri. Dan ingatlah juga bahwa kesombongan itu menghancurkan. Sekali lagi saya katakan kesombongan itu menghancurkan. Pagi ini tema firman Tuhan adalah Allah melawan orang sombong. Sekali lagi saya ulang, Allah melawan orang sombong. Mari kita membaca nats kita di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Kita buka Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Tuhan pagi ini dengan jelas mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kamu kepada orang yang tua. Nah, seringkali terjadi begini Bapak Ibu Saudara. Orang-orang muda seringkali tidak menghargai orang yang tua karena mereka berpikir orang tua itu jadul, zaman dulu, zaman old. Ya, jadi sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya orang-orang tua kadang-kadang juga meremehkan orang muda dengan mengatakan anak-anak muda ya, mereka belum makan asam garam ya, mereka belum punya banyak pengalaman. Nah, sehingga dengan demikian akan terjadi suatu gap antara yang tua dan yang muda. Nah, karena itu mari kita belajar kebenaran firman Allah. Mari yang muda dikatakan firman Allah, hei orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Tunduk di sini dalam arti patuh, dalam arti hormat. Hormati orang yang lebih tua. Ya. Firman Allah mengatakan, setelah orang-orang muda mau menghormati orang tua, firman Allah melanjutkan, dan kamu semua, berarti yang tua maupun yang muda, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, sebab
Allah menentang orang yang congkak dan atau tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau kita melihat firman Allah ini, tidak ada lagi ya saling meremehkan. Yang muda tetap tunduk, hormat, patuh kepada yang tua juga menghargai anak-anak muda. Bahkan dikatakan semua supaya apa? Merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ini artinya yang tua tetap menghargai yang muda tetap hormat kepada yang tua. Hancurnya kerajaan Salomo karena anak Salomo yaitu Rehabim lebih memilih kepada anak-anak muda. Tidak mau mendengar nasihat orang-orang tua, sehingga akhirnya kerajaan pecah menjadi dua. Nah, inilah bahayanya. Makanya Alkitab menjelaskan kepada kita semuanya supaya apa? Supaya rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, yang tua maupun yang muda, sebab Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Apa itu congkak? Congkak itu sama dengan sombong. Congkak itu sama dengan arogan. Congkak itu sama dengan angkuh. Ya, congkak itu sama dengan jemawa, takabur, tinggi hati, pongah. Itu arti daripada congkak. Sama dengan sombong, tinggi hati, arogan. Coba kita melihat orang yang tinggi hati itu seperti apa. Dalam Amsal pasal 16 ayat 5 mengatakan, Amsal 16 ayat 5 mengatakan demikian. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Dan orang yang demikian tidak akan luput dari penghukuman. Jadi orang yang sombong itu kekejian bagi Tuhan. Orang yang tinggi hati, congkak, jemawa, arogan itu tidak akan lepas dari hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat contoh bagaimana orang yang sombong. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Injil Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14 berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah,
dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan, ya, yaitu tentang beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Nah, kalau orang Farisi, wah tentu orang memandang orang ini hebat. Dia adalah mengenal benar akan hukum-hukum Allah. Berusaha untuk hidup sebaik-baiknya, ya. Tetapi ingat, waktu di dalam bait Allah, sementara orang Farisi ini berdoa kepada Allah, ya berdiri berdoa. Nah, dalam hatinya dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu sebab aku tidak sama seperti orang lain atau seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, bahkan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan. Nah, dari segala penghasilanku." Kalau kita melihat kehidupan orang Farisi ini kan hebat, ya. Tidak seperti orang-orang atau semua orang lain. Dia bukan perampok, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai, bahkan dia melakukan perintah Allah. Berpuasa seminggu 2 kali, mengembalikan persepuluhan dari segala hasil. Nah, lain dengan pemungut cukai. Ia berdiri jauh-jauh, tidak berani dia menengadah ke langit. Ya. Bahkan waktu dia berdoa, dia memukul dirinya, ya, dia memukul dirinya, tidak berani menengadah ke langit. Dia bertanya, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan apa akhir kata daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang yang lain itu tidak. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri ia akan ditinggikan." Inilah perbedaannya. Walaupun doa dalam hati, tapi Tuhan tuh melihat, Tuhan tuh mendengar. Karena Allah menyelidik hati, menyelidik batin. Kenapa orang Farisi ini tidak dibenarkan? Karena dia hanya memuji dirinya, merendahkan orang lain. Sedangkan pemungut cukai, dia mengaku dosa di hadapan Allah. Bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul dirinya sebagai orang yang berdosa. Sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya penyebab orang itu menjadi sombong. Ya. Apakah karena kaya? Apakah karena dia cantik atau tampan? Apakah karena dia itu memiliki pendidikan yang tinggi? Atau mungkin dia memiliki jabatan atau kuasa? Memiliki talenta yang sangat hebat? Ya. Dia mulai terkenal namanya, termasyhur namanya di mana-mana. Nah, apakah ini yang menjadi penyebab orang menjadi sombong? Bahkan ada juga, ya, apakah ini menjadi penyebab orang menjadi sombong karena dia banyak melakukan kebajikan? Saudara, memang pada umumnya orang berpikir
demikian. Ya, orang berpikir demikian. Tapi benarkah ya seseorang itu menjadi sombong karena ia kaya, karena ia cantik dan sebagainya? Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ada seorang yang cukup kaya, tetapi dia tidak sombong. Ada orang yang memiliki jabatan tinggi atau memiliki kuasa, tapi dia tidak arogan. Ada orang yang cantik, ya, tampan, tetapi dia tidak sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi atau berpengetahuan, tidak semua wanita yang cantik itu selalu sombong. Tidak semua orang yang banyak melakukan kebajikan itu sombong. Tidak. Tetapi anehnya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang penghasilannya itu pas-pasan. Ya. Tapi gayanya, laganya sangat angkuh. Ada prajurit, pangkatnya kopral. Tapi gayanya luar biasa. Arogan sekali. Ini loh Bapak Ibu, ya, arogan sekali, amit. Ada wanita yang biasa-biasa saja, tetapi ia merasa bahwa ia itu paling cantik sedunia, sehingga angkuh sekali. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan sehari-hari seperti ini, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu menjadi sombong? Coba mari Bapak Ibu kita renungkan sejenak akan kebenaran daripada firman Allah. Orang menjadi sombong apabila orang itu sudah mengadakan perbandingan yang dia lakukan terhadap orang lain. Seorang menjadi sombong karena ia mulai merasa dirinya itu jauh lebih tinggi dari orang lain. Jadi mulai mengadakan perbandingan dengan orang lain dan mulai merendahkan orang lain. Jadi seorang menjadi sombong karena merasa diri kaya. Ingat kata merasa. Ada orang yang merasa diri berpendidikan tinggi, merasa diri punya kuasa atau jabatan kedudukan yang tinggi. Ada orang yang merasa bahwa dia adalah lebih rohani, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih cantik dibandingkan dengan orang lain. Nah inilah, jadi kalau seorang mulai membandingkan diri dengan orang lain, kemudian dia mulai merendahkan orang lain dan merasa diri sebagai orang yang paling benar, paling berkuasa dan seterusnya, itulah sebenarnya kesombongan. Nah, orang Farisi tadi dalam doanya, dia mengatakan, ya Allah, aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, jadi mulai membandingkan diri dengan orang lain bahwa tidak sama dengan orang lain. Ia merasa jauh lebih tinggi dirinya, ya, merasa dia bukan perampok, bukan pezina dan sebagainya.
merasa diri dia sudah melakukan perintah Allah. Tetapi ingat, Allah itu yang menilai kehidupan kita. Orang Farisi menjadi sombong. Ya, nah, lain dengan pemungut cukai tadi kan? Waktu pemungut cukai berdoa, "Ya Allah," dia merasa tidak layak di hadapan Allah. Ternyata Allah membenarkan dia. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, inilah hasil daripada doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Jadi kita melihat bahwa kesombongan itu dilawan oleh Allah. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, terlepas apakah orang itu kaya atau miskin, terlepas apakah orang itu berpendidikan atau tidak, ya, terlepas apakah orang itu menjadi atasan atau bawahan, saudara-saudara, ketika seorang sudah membandingkan diri dengan orang lain dan mulai merendahkan orang lain, saudaraku sekalian, maka kita sudah menjadi sombong. Dan orang sombong itu hancur karena dilawan, ditentang oleh Allah. Tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 5 tadi mengatakan demikian. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa Goliat hancur di hadapan Daud? Karena Goliat sombong, meremehkan Daud yang kecil, ya, dia tinggi besar, raksasa, senjatanya aja besar sekali, pakai ketopong. Ya, dia buka ketopongnya lalu menghina Daud. Tapi Daud berkata, ya, "Aku maju di dalam nama Tuhan." Nah, maju di dalam nama Tuhan. Jadi Daud bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Daud mendapat kemenangan. Kenapa? Allah menentang atau melawan orang yang sombong. Karena Goliat sombong, akhirnya ia mati, ya. Dahinya tertembus batu dari pengali-ali Daud. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari terimalah keberadaan kita apa adanya. Ya, tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Mari kita mensyukuri tentang keberadaan kita. Kalau kita membandingkan orang dengan orang lain, ya, akhirnya kita bisa menjadi sombong. Jangan memakai berkat Tuhan sebagai alat kesombongan, ya. Jangan memakai berkat Tuhan sebagai alat kesombongan. Nah, mengapa waktu manusia membuat menara yang menjulang tinggi dan mengajak semua tinggal di menara itu, akhirnya menara itu tidak jadi? Karena Allah mengacaukan bahasa mereka. Itu sebabnya disebut Babil. Babil artinya kacau. Karena manusia sudah sombong, ya, tidak memuliakan Allah, tapi ingin meninggikan dirinya. Sekali lagi saya katakan, Allah melawan orang sombong. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari pagi ini kita renungkan firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu saudara yang kekasih, ya. Mungkin dalam hati kita mulai membandingkan dengan orang lain, lalu merasa diri kita, wah, sudah lebih baik daripada orang lain. Jangan, saudara. Mari kita hargai orang lain. Apapun keadaan mereka, mari kita belajar menghargai supaya kita tetap hidup dalam kerendahan
hati. Karena orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Mari kita tutup dengan satu ayat di dalam Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan manusia yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Jadi tidak ada gunanya ya orang sombong. Tapi kadang-kadang tanpa disadari kita sudah menjadi sombong karena membandingkan dengan orang lain, lalu mulai merendahkan orang lain. Mulai pagi hari ini, hilangkan semua pikiran yang demikian. Mulailah hargai orang lain, supaya orang lain juga menghargai saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Persiapkan diri ya, persiapkan diri di hadapan Tuhan, dan kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan selalu ampuni. Ya, Tuhan selalu ampuni. Nah, sementara perjamuan ini akan dilaksanakan, kita akan berdoa lebih dulu. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, agar hidup kami tidak sombong terlebih di hadapan-Mu, tapi hidup dalam kerendahan hati. Tuhan, kami akan masuk sakramen perjamuan kudus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu supaya mereka dapat menikmati tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Ya takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Biar semua jemaat bangkit berdiri dan ikuti pujian ini. Semua memuji Tuhan. Dan lupakan yang sudah. Ya takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu
dan lupakan yang sudah. Takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Haleluya, ampuni kami Tuhan. Seringkali tanpa kami sadari kami telah melakukan kesombongan, meremehkan orang lain, menganggap diri paling baik. Ampuni kami Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah terima roti dan anggur, sekarang angkatlah roti, taruh tangan kiri di dada saudara. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah saudara percaya firman Tuhan? Sekarang makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Sekarang, angkatlah cawan minuman. Taruh tangan kiri di dada saudara. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ingatlah, dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus. Saudara percaya firman Tuhan? Sekarang minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Selalu ampuni dan lupakan yang sudah.
Tuhan selalu ampuni. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Pagi ini kami boleh makan dan minum perjamuan kudus yang menyatukan kami dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Dan juga ampunilah Tuhan akan segala kesalahan dosa kami. Mungkin tanpa kami sadari kami telah melakukan kesombongan dengan merendahkan orang lain dan menganggap diri paling hebat. Ampuni kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu agar hidup di dalam kerendahan hati, takut akan Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat pergumulan jemaat-Mu selama tinggal di rumah saja. Biarlah berkat Allah menyertai selalu, Tuhan pelihara sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan, dan seluruh jemaat-Mu semuanya sehat oleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan berkatilah kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.